Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Bertaburannya spanduk menolak Khabib di daerah Banyumas, khususnya di kota Purwokerto ini kan. Ramai banget ini. Ini bukan tanpa sebab. Jadi adanya akibat itu karena adanya sebab. Ngeyelnya Khabib tetap kekeh mau mendominasi sholawatan. Kekehnya Khabib, ngeyelnya Khabib yang tetap mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tanpa bisa membuktikan. Ini yang membuat rakyat Banyumas ini gemletak. Betul, saudara-saudaraku. Ya karena tipikal Khabib seperti itu kan. Maunya menang sendiri, tidak mau ngalah. Akhirnya ramai lagi nih spanduk bertebaran di perkotaan, area perkotaan. Terus kalian mendramatisir keadaan. Wah, ini ada yang membayar, ada yang membiayai. Siapa ini yang membayar, yang membiayai? Makanya yang bikin gaduh negara kita itu siapa? Ini secara nalar, waras, dan objektif loh saudara-saudaraku. Justru biang kegaduhan di Indonesia ini ya para Khabib ini. Loh, ndak biang gaduh bagaimana? Semenjak Khabib itu banyak tingkah dan banyak pola ya. Mendistorsi sejarah, katanya yang bikin merah putih Khabib, yang memerdekakan Indonesia Khabib, yang mengislamkan Nusantara Khabib, Pangeran Diponegoro Khabib, Tuanku Imam Bonjol Khabib, yang bikin NU Khabib. Pokoknya semuanya itu diklaim yang berjasa besar di Nusantara ini Khabib. Pada saat dibuka sejarahnya ternyata bertentangan dengan fakta sejarah dari manuskrip kan gitu tuh. Data-data manuskrip yang ada di Nusantara ini bertentangan semua. Bagaimana geger Cilegon terjadi sehingga para pejuang pribumi itu banyak yang ditangkepin Belanda dan dihukum gantung dan pancung. Ini karena ada mata-mata. Siapa lagi kalau bukan datuknya para Khabib ini yang terkenal dengan Utsman bin Yahyanya ini. Ini fakta sejarah. Bagaimana peristiwa 10 November yang mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad sehingga tergugahlah giroh semangat santri pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan tentara yang luar biasa. Sekutu adalah tentara pemenang Perang Dunia Kedua. Itu bukan tentara kaleng-kaleng. Banyak santri, banyak warga pribumi yang gugur syuhada di peristiwa 10 November. Tidak ada satupun Khabib yang meneteskan darah. Apalagi darah, keringat pun sama sekali tidak ada. Ini menunjukkan bahwa mereka itu jongosnya Belanda. Nah, menjadi mata-mata yang menyusup, terus mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Christian Senok Horgron atau Khabib Putih dulu, yang disekolahkan Belanda di Arab Saudi sehingga hafal Quran, hafal hadis, terus memakai daster, seakan-akan syekh, hidungnya mancung, mengaku dzurriyyah Nabi,
ternyata membongkar kelemahan orang-orang Nusantara. Orang Nusantara itu kelemahannya orang yang hidungnya mancung terus mengaku dzurriyyah Nabi yang datang dari Timur Tengah. Akhirnya Belanda mendatangkan eksodus orang Yaman ke Nusantara. Itu dari Arab, Timur Tengah, hidungnya mancung. Dipakai alat Belanda. Jadi jelas. Itu fakta sejarah, saudara-saudaraku. Jadi biang gaduh di Nusantara itu tiada lain tiada bukan. Sampai Bung Karno pernah mau memulangkan imigran Yaman ini. Karena dari dulu itu selalu bikin gaduh. Hari ini yang terjadi polemik nasab ini sebenarnya itu mudah dan gampang dan sederhana. Menurut kami gampang, sederhana, mudah. Kalau Khabib itu bisa membuktikan dirinya melalui bantahan, membantah tesis Kiai Imad, filologi, ataupun melakukan tes DNA, nah sederhana. Tapi mereka itu selalu cari pembenaran. Isinya cari pembenaran, keluar ke sana kemari, tes DNA haram. Padahal dulu Imam Jumbunya itu mengatakan, bagi kalian yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, wajib tes DNA. Jangan sampai hasil tes DNA kemana, ngakunya kemana. Sekarang ucap. Sekarang mereka kompak mengatakan tes DNA tidak bisa mengisbat nasab. Ulama fikih dunia mengatakan haram, tidak boleh tes DNA. Ini adalah perilaku-perilaku jongosnya Londo ya seperti ini. Bikin gaduh saja. Hari ini polemik nasab ini ketika ada orang yang mempertanyakan tentang status mereka apakah betul-betul terkonfirmasi atau tidak, akhirnya mereka diam, topo bisu, berperan seperti kucing kering, seakan-akan terzolimi, teraniaya, terfitnah. Itu lagu-lagu orang yang kepepet. Itu tinggal dibuktikan, sederhana kan? Makanya kalau tidak bisa membuktikan, tidak usah ngaku cucu Nabi. Selesai. Terus belum lagi mereka yang mendistorsi sejarah. Di majelis-majelis sholawatan mereka dengan renyahnya mengatakan ini itu selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Dan mereka tidak segan-segan mentahkir, menghinakan golongan yang lain termasuk kiai-kiai kami. Pengurus-pengurus PBNU pun tak luput dari cacian dan makian mereka. Aduh, akhirnya pribumi betul-betul muak dan marah. Dan hari ini kita semua tahu penolakan kaki Dul Qadir dari Tulungagung, Banyuwangi, Kebumen, Banyumas. Ya sampai hari ini Banyumas betul-betul muak dengan Khabib. Bahkan kabar yang kami terima sampai hari ini, karena banyaknya penolakan, setiap orang yang mengundang Khabib harus melunasi budget anggaran konser Khabib tersebut. Karena apa? Seumpama tidak jadi, mereka sudah untung, sudah mendapatkan cuan, saudare-saudare. Alangkah bodohnya kita, maunya dibodohi oleh Khabib Dobolowi. Iya, selama ini yang percaya Khabib dzurriyyah Nabi kan warga NU toh. Ketika diberi panggung, ketika diberi kehormatan, kebutuhannya dicukupi, mereka berulah, berani mendistorsi sejarah NU, berani mendistorsi sejarah Nusantara.
semuanya diakuisi menjadi Habib. Kalau kalian bisa membuktikan by data bahwa Pangeran Diponegoro itu Habib, buktikan, klarifikasi, tabayunlah. Kalian bisanya cuma keluar-keluar, udah itu dibantah, kalian mingkem, kalian mengaku nasabnya paling sokeh. Ketika ada tesis keimat, kalian cuma keluar-keluar mengatakan Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi itu adalah anak cucunya Dajjal, itu adalah Wahabi. Ya, semua orang bisa mencari pembenaran seperti itu. Fitnah, itu bisa semua orang. Ini semakin menguatkan bahwa kalian itu hanya pintar mengaku-ngaku, tapi bodoh dalam membuktikan. Termasuk geng Pekalongan itu. Gurunya sendiri Bin Yahyakan, ditunggu sama Bani Ilyas sampai detik ini 2 tahun lah untuk tabayun klarifikasi. Marah jongosnya bilang 24 rumah Ndoro Kabib terbuka 24 jam. Ya terbuka kok, orangnya tidak mau menemui ya rugi kita. Datang-datang ke sana, zone, tidak ada yang didapat. Itu perilaku-perilaku mereka. Makanya titik nadirnya hari ini betul-betul warga Banyumas itu muak, betul-betul muak. Makanya ini pesan buat Kabib Dobolowi, nggak usah berulah kalian di negara kami, di negeri kami. Walaupun hari ini kalian itu ber-KTP Indonesia, kalian seharusnya tahu diri kalian itu turunan dari imigran Yaman, gitu loh. Suatu ketika pemerintah ketok palu memulangkan kalian ke Yaman itu sangat mudah itu. Kalau kalian selalu bikin ulah, bikin gaduh di sini, itu tinggal dibuktikan loh kalau kalian itu cucu Nabi, selesai loh. Terus klarifikasi tentang pembelokan sejarah, tentang munculnya makam palsu di negeri tercinta kita ini. Klarifikasi, tabayun, bukan hanya diem saja. Akhirnya marah kan. Banyaknya spanduk penolakan Kabib Dobolowi ini seharusnya menyadarkan warga umat ini. Kalian itu cuma dibodohi, kalian itu miskinkan. Marketingnya bergerak dengan dalih berkah-berkah, mendapatkan syafaat. Aduh, berat itu, berat. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.